Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan saya ambil dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, firman Tuhan ini disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Mengapa Yosua mengingatkan bagian firman Tuhan ini kepada bangsa Israel? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosua adalah seorang tokoh sejarah yang menyaksikan perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir sampai mereka hendak memasuki tanah perjanjian. Jadi Yosua tahu betul apa yang Tuhan kerjakan terhadap bangsa itu, mulai dari bangsa itu keluar dari tanah Mesir, lalu kemudian dibinasakan oleh Allah di padang gurun, dan sisanya masuk ke tanah perjanjian. Nah, apa yang hendak disampaikan oleh Yosua ini, saudara-saudara? Pertama, bangsa itu diingatkan agar senantiasa menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Menguatkan dan meneguhkan dalam arti apa, saudara-saudara? Agar mereka tidak mudah tergoda oleh godaan-godaan dari penyembahan berhala bangsa-bangsa di sekitar Israel. Jadi saudaraku, diingatkan kepada bangsa itu agar apa? Menjaga hatinya sedemikian rupa. Karena memang begitu banyak godaan yang menyebabkan bangsa Israel bisa saja dengan mudah kemudian apa, saudara? Berpindah ke lain hati, yaitu menyembah ilah-ilah dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Lalu mereka diingatkan agar bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan oleh Musa. Itu artinya mereka diminta untuk hidup berpegang kepada firman Allah. Artinya mereka juga diminta untuk apa? Memandang hanya kepada Allah Yehova saja, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya dengan kata lain, mereka tidak menggeser iman mereka kepada hal-hal yang lain selain daripada Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Kristus, perintah yang sama sampai hari ini masih berlaku bagi kita. Sekalipun kita sekarang ini hidup di zaman anugerah, di zaman kasih kemurahan Allah, namun semangat dari perintah Yosua kepada bangsa Israel itu juga masih berlaku dan harus kita lakukan, di mana kita diminta menguatkan dan meneguhkan hati kita dan bertindak hati-hati dan fokus hanya kepada Allah di dalam Yesus saja. Sebab ada begitu banyak godaan-godaan yang menyebabkan kita bisa saja menyeleweng ke kiri dan ke kanan, yang ujungnya kalau kita tidak hati-hati kita bisa meninggalkan Tuhan Allah. Mungkin saat ini kita tidak seperti bangsa Israel, di mana mereka digoda oleh ilah-ilah dalam bentuk patung-patung, dalam bentuk penyembahan-penyembahan dan ritual secara fisik kasat mata. Tetapi hari ini saudara-saudara, penyembahan kita seringkali tidak kasat mata. Ketika kita taruh hati kita lebih kepada hobi kita, kita taruh hati kita lebih kepada kesenangan-kesenangan kita taruh hati kita lebih kepada hal-hal yang lain selain daripada Allah, sesungguhnya kita sudah menaklukkan diri kita kepada ilah-ilah zaman ini. Tidak kelihatan memang, tetapi semangat dan spiritnya itu bisa saja bekerja di dalam diri kita, yang membuat diri kita takluk kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya untuk menguji apakah kita adalah orang-orang yang fokus kepada Allah atau tidak,
Caranya dengan sangat sederhana sekali. Mari kita cek and recheck hidup kita. Saat kita punya masalah, saat kita ada dalam pergumulan, saat kita ada dalam sakit penyakit, pertanyaannya saudara, kepada siapa saudara mencari pertolongan? Pertama-tama, kepada siapa saudara memohon? Kepada siapa saudara meminta? Kalau engkau sudah mulai mencari manusia, kalau engkau sudah mulai mencari cara-cara selain yang dikehendaki oleh Allah, tidakkah itu mau menandakan bahwa sesungguhnya hati kita tidak melekat kepada Allah? Sesungguhnya mata kita tidak tertuju kepada Allah, melainkan tertuju kepada hal-hal duniawi, hal-hal yang kasat mata, yang sebenarnya banyak sekali membuat tipuan-tipuan terhadap diri kita. Oleh sebab itu saudara, kita perlu merecheck and recheck hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti Allah dan sungguh-sungguh hidup kita tertuju kepada Allah atau tidak? Hari-hari ini, ilah-ilah lain itu telah menjelma dalam bentuk apa? Kecintaan akan uang, kecintaan akan kedudukan, kecintaan akan kekuasaan, dan kecintaan-kecintaan lain berkaitan dengan hal-hal duniawi, nafsu-nafsu duniawi. Saudaraku, tanpa kita sadari, mereka telah menjadi ilah di dalam hidup kita. Waspadailah saudara-saudara, jangan sampai semua itu menjebak saudara dan menjadikan saudara budak daripada ilah-ilah zaman ini. Mari kita cek and recheck hidup kita. Kalau ternyata kita sudah mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri, mari sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, kita kembali kepada Allah. Kita kembali berjalan di dalam kehendak-Nya. Kita kembali menuruti firman-Nya. Kita kembali memandang wajah-Nya. Supaya apa? Firman Tuhan tadi katakan apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudaraku dikasih Tuhan, beruntung ini saudaraku berbicara tentang pembelaan dan penyertaan Allah. Tidak hanya melulu bicara tentang finansial, kehidupan kita secara fisik, tetapi juga beruntung dalam arti apa? Diluputkan dari jebakan-jebakan kuasa jahat, roh jahat, ilah-ilah zaman ini, ajaran-ajaran palsu yang membuat hati kita menjauh daripada Allah. Dan saya percaya kalau engkau berbalik kepada Allah, maka selubung-selubung rohani yang selama ini menutupi kita akan dibukakan dan saudara bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Haleluya. Mari saya mengajak kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman-Nya, kembali ke dalam hadirat-Nya, dan menikmati kuasa-Nya bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau jalan-jalan kami mulai menyimpang dari kehendak-Mu, kalau tujuan hidup kami mulai bergeser dari kehendak-Mu, ampuni kami dan bawa kami kembali masuk dalam rencana-Mu untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia sampai seluruh rencana Allah digenapi di dalam dan melalui diri kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kali ini dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.